Ini tadi aku kan nunjukin ya balon ya. Ini kateter urin atau Foley kateter ya. Itu untuk pipis sebenarnya, tapi ini kalau tidak ada arang kalau tidak ada akar, jadi prinsipnya itu selang apa saja pokoknya masuk ke rektal. Tergantung kalian apa nanti ya. Ini kalian kan belum pernah lihat nih kateter nih. Kateternya ada balonnya. Kalau kalian baca kateter itu selalu ada mereknya apa. Ya, terus ini ukuran 16 French ya. Ini ada diameter internal 5,3, ini diameter internal ya. Di dalamnya diameternya 30 sampai 50 itu kapasitas balonnya. Kamu bisa mengisi dengan air atau udara itu sampai 30 mili sampai 50 mili. Contoh ya, ini tak masukkan. Ini buat mengeluarkan pipis yang ini. Yang ini buat ngunci balonnya, tak isi ya. Ini misalnya speednya cuma 5 mili misalnya. Oke. Tuh. Nah, ini. Ya, ngembang dia ini untuk ngunci ya. Jadi kalau ada yang dipasang kateter, ya, di dalam ini ngunci. Ya, jadi oh ini jangan di video, ini nggak bener tanganmu kan tangan. Perkenalkan Pak, saya Dokter Eka, saya dokter jaga di bagian rawat inap. Pak, betul ini Bapak namanya Pak Chandra Darusman ya? Betul Pak. Oke, Pak Chandra, Bapak besok akan menjalani operasi. Malam hari ini Bapak akan kita lakukan tindakan pembersihan usus Pak, atau namanya enema. Supaya karena besok itu operasinya Bapak kan operasi hemoroid, operasi di sekitar anus Pak, anusnya Bapak, ambeien Bapak mau diambil. Nah, karena itu harus bersih, fesesnya harus dikeluarkan dulu Pak, kotoran-kotoran di feses besok supaya operasinya berjalan dengan baik. Nah, saya akan melakukan prosedur untuk membersihkan usus Bapak dari kotoran. Caranya Pak, nanti saya akan memasukkan, jadi Bapak buka tidur, celananya dilepas. Ya, setelah itu saya akan memasukkan selang ke lubang anusnya Bapak. Ya, kemudian dari selang itu saya alirkan cairan dengan volume tertentu, ya, dengan volume tertentu supaya nanti merangsang Bapak untuk pengen pup. Ya, jadi setelah Bapak nanti kalau sudah merasakan nyeri, pengen pup, nanti Bapak sampaikan. Di tengah-tengah misalnya Bapak ada merasakan tidak nyaman, tolong Bapak sampaikan ya. Maka saya mungkin hentikan sejenak cairan. Ya. Kalau sudah kepingin pup, di sebelah kanan sini Pak ada toilet Pak. Jadi langsung Bapak ke sana ya. Jadi tindakan ini tidak bahaya Pak, tidak ada bahaya, Bapak tidak perlu khawatir. Sakit nggak ya? Kalau sakit tidak Pak, tapi rasanya tidak nyaman. Gitu ya. Bapak bersedia Pak? Bersedia Pak. Baik, ini Pak formulir tanda tangan mohon ditandatangani dulu ya Pak. Oke. Ya. Oke, informasi dapat ya. Kemudian kita persilahkan Pak, saya akan menyiapkan alat. Saya tutup dulu ya Pak kordennya. Misi Pak. Bapak nanti tolong siap-siap untuk celananya dilepas ya Pak. Nanti Bapak posisinya tidur di sini aja. Selama tindakan nanti Bapak miring ke kiri ya. Nanti saya jahit. Oke. Selanjutnya saya menyiapkan alat-alat. Alat-alatnya saya siapkan enema set. Enema setnya ini saya gantung di funnel tiang ya, tiang. Ya. Kemudian instruksinya Dokter Stefani apa ya tadi Dok? 500 cc ya Dok? Oke. Setnya berapa Dok? Instruksinya? Pura-pura Dok. Ya.
Kenapa? Nah, Dokter Stefani instruksikan saya 500 cc peset. Oke, saya cuci tangan dulu. Oke, siapkan. Saya ambil 500 cc. Ya pakai handphone dulu mana? Ya, jadi tindakan ini tidak perlu handskun steril ya, kita ngobok-ngobok daerah anus kan ya. Saya pakai pesetnya saya tuang ya. Suster cantik. Saya masukkan 500 ml ya. Diklem dulu ini, saya tutup dulu klemnya ya. Oh, itu buka. Nah, kalau udah diklem nanti tumpah. Agak naik nanti mas, naik. Bukan, deketin dulu. Sorry. Kayak resoma. Kok resoma? Ya, kurang lebih 500 cc ya. Masukin ke dalam, kayak macam. Oke. Ya. Enggak mau osteoporosis. Sudah, ini sudah disiapkan. Terus karena kita cuma pakai peset, terus mas ini aman ya? Oke. Terus saya menggunakan handskun. Jadi kita pakai yang cleansing enema ya. Jadi rencana kita masukkan 500 ml normal salin yang sudah dihangatkan. Jadi sudah dihangatkan dulu ini Pak. Pak Chandra, saya siapkan dulu ya Pak Chandra. Saya pasang apa namanya ini underpad. Oke Pak Chandra silakan berbaring. Pak Chandra silakan berbaring Pak. Oke Bapak. Oke Pak. Ya di atas ini Pak ya. Sekarang saya menginstruksikan Bapak untuk Bapak silakan miring Pak. Oke. Miring ke kiri ya Pak. Posisinya miring ke kiri. Mana kiri? Betul kan? Miring ke kiri. Pak, kaki kirinya tolong kaki kirinya kakinya yang sini lurus, yang kanan ditekuk. Ya. Ya. Yang kaki lurus aja Pak, yang ini ditekuk supaya kita bisa. Oke Bapak, saya akan masukkan cairan ya Pak. Bapak nanti kalau supaya Bapak rileks tarik nafas Pak. Kalau Bapak nggak rileks nanti jangan gerak-gerak Pak. Ya. Oke. Saya akan memberikan pelumas dulu. Ya. Ayo. Diperhatikan nanti agak sing salah lu. Sangat sedih banget. Kenapa? Kan kita dari kanan masih. Kita kanan masih ya. Kalau depan yang ini. Respect. Banyak salah. Ya. Ini kita priming dulu teman-teman ya. Di priming dulu, diisi jangan ada udara. Kalau masuk udara kembung nanti Pak Chandra ya. Jadi ini diisi. Ya. Ini saya buka pelan-pelan. Ya dia mengalir. Ini namanya priming ya. Oke. Wow. Maaf ya Pak. Oke. Sudah ya, udah nggak ada udara. Pak Chandra, saya akan masukkan ya Pak. Sudah saya berikan pelumas biar nggak sakit. Bapak nanti tolong tarik napas. Kenapa tarik napas? Biar relax. Relax sphincternya ya. Oke. Saya harus mengidentifikasi lubang dari anusnya. Saya pisahkan bokongnya toh. Nah, ini ketahuan saya sudah mengidentifikasi. Oh, ini benar anus nih. Ya. Ini anus bukan uretra. Ingat ya, masuknya anus ya. Oke, saya masukkan. Oke. Kalau dewasa ya sekitar 10 cm sampai 12 cm boleh.
ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang Pak, ini sudah masuk. Sekarang saya masukkan air Pak. Nanti kalau Bapak ada nyeri bilang ya Pak. Oke. Ini tak masukkan. Oke. Ya, masuk. Ya, 100, 200 mili, 300 mili. Pak, ada nggak enak Pak? Oke, 300 mili. Oh, masih bisa ya Pak. Oke, ini sudah 500 mili Pak. Oke. Ya, Bapak, ini saya cabut ya. Nah, Bapak tahan dulu sampai Bapak merasa kepingin pupuk, baru nanti kasih tahu Pak ya, pengen BAB. Ya. Pupuk. Ya. Oke, Bapak silakan berbaring Pak. Nanti kalau sudah pengen BAB. Netes. Oh. Oh, masih dikunci kayaknya. Dokter Eka bocor. Belum Ke dibuka. bawah. Oh, klemnya belum dibuka. Klem belum dibuka. Oh. Ya, biasa. Klem lompat. Karena dia bukan manusia ya, susah ya. Nah, ya, jadi pada prinsipnya sama ya. Dia suruh berbaring lagi. Oke. Pak, kalau Bapak sudah sudah kepingin pup, silakan ke BAB ya. Oke, tapi ada juga pasien yang terpaksa. Kalau pada anak-anak pakai mikrolat atau suppositoria ya. Caranya hampir sama seperti tadi perlakuannya. Cuman kalau anak-anak ya kalau pasienmu anak-anak ya kalian harus Dek, Ibu tolong dibantu Bu anaknya supaya Nah, posisinya kalau anak-anak ini agak susah biasanya. Kadang dia bisa di bangku mamanya, ya, ditidurkan, dimiringkan sama mamanya, ya. Kalau ini prinsipnya sama. Nah, yang penting jangan lupa pelumas, ya. Pelumas, ya. Ya, dikasih pelumas dulu, kemudian diidentifikasi, ya, diidentifikasi pakai ini, langsung masuk, ya. Ini terus dimasukkan, ya, sama, ya, sama. Ini gampang. Ini kalau ini Enggak masuk Ya. serat. Susuk masuk serat. Ini jangan lupa juga terlalu dilumaskan. Sakit yo, disogrok kan. Ya. Ini caranya kalau nggak ada, wah kok beli gel susah ya. Kok beli gel ini kok beli lagi, kasihan orang tuanya. Dipeletet sedikit aja. Nah, ininya dilumaskan gini. Ya. Nggak usah beli-beli lagi. Nah, ini terus caranya memasukkan sama. Ini begini. Ya. Terus nah, kalau mau masukkan ke anus itu kuncinya tempel dulu. Ya, tempel dulu karena kalau anus itu kamu tempeli sesuatu dia langsung dia akan nutup. Ya, sehingga tempel aja dulu. Setelah surat tempel nanti dia rileks, kelihatan tuh sphinkternya agak longgar terus baru masuk. Keluar berdarah Ya. tuh. Setelah itu, ya, setelah ini pencet, seret, ya, terus ditahan, jangan dicabut dulu, tahan, boleh 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, terus dilepas. Kenapa harus ditahan? Saat ngelepas, apa? Kenapa harus ditahan? Ya biar dia Masuk dulu dulu. dipertahankan supaya nanti obatnya itu benar-benar kamu pastikan ini sudah semua masuk itu ya. Tahan aja dulu situ 1, 2, 3, 4 obatnya biar ngalir dulu. Kalau ini kamu gini kadang-kadang langsung nyemprot lagi keluar ya. Jadi kamu tahan, jadi tahan gini jangan dilepas. Kalau dilepas apa yang terjadi? Jadi vakum toh, jadi nyedot lagi ya. Jadi pencet, tahan, habis itu saat mengeluarkan posisinya masih mencet, ya. Jadi gini,
Nah, nariknya begini juga. Jelas ya? Oke. Jadi sudah 1, 2, 3. Oke. Yang berikutnya Ada lagi. kita bisa pakai ini. Ya. Ini namanya mana tadi? Enema something. Ini namanya sudah terjadi enema syringe. Ya, kalau ini memasukkannya pakai bag butuh volume gede. Kalau ini kan volumenya nggak banyak nih, cuma 50 cc. Ya, biasanya ini sering kita pakai di anak-anak ya. Ya, kan butuhnya cuma sedikit doang. Ya, kita pakai gini. Ya. Ya. Iya. Ini bikinan Mas Chandra. Hah? Ini bikinan Mas Chandra, hebat ya. Yang aslinya ini. Ya. Kecil. Ya ini untuk anak-anak, tapi ada yang besar. Yang besar. Vaginal suppositoria ya seperti ini sebesar ini. Ada. Ya. Bentuknya pokoknya kayak peluru, ya. Wes. Terus yang ini tadi, ya, yang ini kalau kalian nggak punya enema set merek tertentu, nggak ada ini, kalian harus mainkan akal kalian. Ada kateter ya, kateter pakai selang infus biasa nggak apa-apa, terus sambungkan ke sini, gitu, sambungkan ke sini, set, ya, terus ini ke sana, ya. Tapi saya ngajarinya itu kalau MacGyver, kalau kalian nggak ada apa-apa di sana, ya. Oke? Jadi misalnya kalian adanya cuma selang infus biasa sama botol infus, ini kan enema set itu terjual sendiri, ada kotaknya mas. Oh nggak ada, nanti di sana di ruangan, ya. Kalian bisa pakai ini. Kalau butuh enema yang ditahan dalam waktu tertentu, ya nanti ingin itu tinggal dikembangkan balonnya, ya. Oke, sekarang kita belajar pakai ini. Ya. Contohnya misalnya ini saya punya pasien anak-anak, dia sembelit, ya. Frankie. Jadi kalau pada anak-anak bisa pakai ini, ya. Orang dewasa pun bisa, tapi terlalu sedikit biasanya. Butuh beberapa kali ini. Pasang tusuk kan nggak enak kan? Apa maksudnya? Tusuk lepas lagi ngisi lagi, terus lagi kan nggak enak kan? Ya. Kalau butuh kalian volume dari 50 cc kan kalian nggak mungkin berulang kali nyogrok anusnya kan? Ya. Jadi Ini loh yang bahaya. perlu kamu Sumpah. perlu pikirkan, jadi dia ini ya. nggak mungkin Kamu nanti udah nggak Pak, sama dia. oh Pak kurang Pak. Udah mau kembali. Itu kan nggak Cuma manusiawi seminggu ya. doang. Cuma Nah, seminggu kalau doang. kamu pikirkan kalau jumlahnya banyak ya kamu pikirkan yang begini. Yang punya sih nggak Paham bisa ya? nggak bisa lepas dari Nah, ini namanya kasusnya jodoh sih, anak-anak. nggak bisa. Anak-anak Agama. umur 10 tahun dia konstipasi, tak raba. Fecal mass-nya banyak ini sebelah kiri. Ya. Oke, dia beratnya 10 kilo. Oke, saya butuh sekitar 50 cc sampai 100 cc misalnya. Tak masukkan 50 cc dulu misalnya. Oh. Saya masuk, tolong saya Dr. Stefani, habisnya adalah 50 cc normal salin dengan normal salin dengan apa namanya, normal salin dengan peset dicampur. Nah gitu, 1:1, 25 mili peset, 25 gliserin misalnya gitu ya. Nah guys, ini anggap aja ini 50 ya. Oke. Bu, ini adik mau saya pasang ya Bu, mau saya berikan gliserin pelumas supaya pupnya bisa keluar. Oke, dimiringkan ya Bu, anaknya tolong dipegangi Bu. Wah ini nangis dia, dipegangi. Sorry ya Dek, maaf ya Dek. Identifikasi lagi, masukkan. Ini salah ya, pakai pelumas. Selalu pakai pelumas, jangan ya. Kalau besok nggak ada pelumasnya kalian langsung nggak lulus karena menyakiti toh, nggak aman, tindakan kalian nggak aman. Jangan lupa pelumasnya, ya. Oke, identifikasi lubang anusnya dibuka. Masuk. Oke. Masukkan itu. Masukkan.
terus tarik, selesai ya. Kalaupun dia butuh 100 cc, ini cuma 50 cc, kalian pikirkan bahwa ininya bisa diambil ya, diambil, ini diklaim, ini biarkan di sana, ini diklaim, terus ini kamu ambil lagi, tapi ini diklaim, ini kalau diklaim keluar lagi ya, ini nanti pakai penjepit diklaim ya.